Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah saya jelaskan tentang insert data menggunakan kelas, selanjutnya penjelasan tentang edit data. Nah, pada penjelasan edit data, yang pertama kalian bikin dulu buttonnya. Buttonnya di sini dengan nama edit. Sebelumnya, sebelum masuk ke button edit, kalian buat dulu fungsi untuk edit data. Seperti ini. Jadi buat fungsi edit dengan nama fungsi update data. Buat parameternya nomor string, nama string, alamat string, dan umur. Nah, setelah dibuat parameternya, bikin komennya sama seperti insert. Query-nya update data VB set nama pelanggan sama dengan add nm, alamat sama dengan add alamat, umur sama dengan add di mana nomor transaksi sama dengan add no. Kemudian jangan lupa setelah query harus dibarengin dengan koneksi.getConnection. Setelah itu komen tadi kita bindkan dengan parameter yang ada di dalam query. Nomor karena dia string maka dia varchar, nama maka dia varchar, dan ini sama aja ya dengan insert di atas tadi. Yang membedakan hanya query-nya aja, dan ini sama value ketika update. Oke. Setelah itu baru kita buka koneksinya. Jadi jika komennya berhasil dan execute query-nya sama dengan benar, maka query-nya kita jalankan. Kalau enggak, return false. Kemudian koneksinya kita close. Nah, setelah dibikin fungsi update-nya, pada button tadi, kalian klik 2 kali. Kalian buat seperti ini. Jadi setiap field, jadi kan seharusnya ini ada data yang muncul nih di fieldnya. Data yang muncul, kemudian kita ubah mana yang mau kita ubah, baru kita klik edit. Nah, karena ada field yang terisi di sini, maka kita harus ambil dulu value yang ada di field tersebut. Nah, kita tampung di dalam variabel, tiap-tiap variabel. Ini nama yang sesuai dengan desain di form, dan ini deklarasi variabel baru. Jika verify, kemudian proses ini sama ya dengan insert tadi. Ini new process, ini adalah deklarasi fungsi proses pada kelas proses. Kemudian setelah proses nama fungsinya yaitu update data, baru kita masukkan parameter sesuai dengan deklarasi yang di atas ini. Nah, kalau berhasil maka akan muncul message box. Kemudian ini nama boxnya. Nah, setelah berhasil diupdate, otomatis fieldnya akan reset jadi kosong. Di-reset jadi kosong isi fieldnya. Setelah itu baru dia nge-load datanya kembali. Kalau salah, maka update datanya nggak berhasil. Dan kalau misalnya salah satu field itu kosong, maka akan muncul message empty fields. Jadi dia harus terisi semua. Nah, tapi sebelumnya kalian harus bikin dulu, karena pada sistem ini yang saya buat ini, jadi ketika seperti ini. Jadi misalnya kalian mau edit data. Wait, saya hidupkan dulu.
Nah, ketika kalian edit data, misalnya kalian harus memunculkan data yang mana sih yang mau kalian edit. Nah, misalnya kalian mau edit data yang ini. Otomatis ini harus muncul dulu 999, arah, Pekanbaru, umurnya berapa, baru klik edit. Kalian edit dulu mana yang mau diedit, baru diklik edit. Caranya kalian harus klik dulu 2 kali pada tabel ini, maka datanya baru muncul. Ada juga cara lainnya, misalnya kalian mau pada text box nomor transaksi, kalian inputkan nomor transaksinya, baru enter. Ketika kalian enter langsung muncul nama pelanggannya siapa, alamatnya di mana, umurnya berapa, atau mungkin kalian ketikkan nama pelanggannya baru muncul nomor transaksinya. Setelah diinput nama pelanggannya, kalian tekan enter, maka akan keluar nomor transaksi, alamat, umur. Dan itu caranya beda lagi. Pada kali ini saya ajarkan adalah cara bagaimana double klik pada data grid view ini. Nah, akan lebih cantik lagi ketika kalian bikin text box untuk searching. Jadi kalian kan ada kemungkinan datanya ada 1000, 100 atau berapa gitu. Jadi ketika kalian mau cari datanya, tentu kita harus menggunakan button search dengan text box. Nah, ketika sudah selesai kalian cari, maka baru bisa kalian double klikkan di data grid view-nya. Oke. Nah, gimana caranya agar ini bisa muncul di sini ketika kita klik 2 kali? Caranya adalah, jadi pada data grid view ini kalian klik dulu, kemudian kalian pilih di sini, kalian klik yang ini, events, baru pada double klik ini diklik aja 2 kali. Nah, setelah itu baru muncul private sub-nya, table data, double klik. Table data ini adalah nama variabel data grid view-nya. Jadi kalian ketikkan codingan ini. Jadi maksud codingan ini adalah karena kita klik setiap row tadi, satu row itu kan ada beberapa sel. Jadi ada sel ke-0, ke-1, ke-2, ke-3. Nah, sel ke-0 itu adalah nomor transaksi, sel ke-1 itu adalah nama pelanggan. Jadi setiap sel ini, sel ke-0 kita letakkan di txt nomor transaksi.text. Ini sesuai dengan nama text box yang ada di desain. Nah, jadi sel ke-0, sel ke-1, sel ke-2, sel ke-3, 4. Jadi sel ke-0 itu kan nomor transaksi. Nah, nomor transaksi kita bayangkan ke nomor transaksi di field-nya. Gitu. Jadi setiap sel ini, kuncinya di sel ini. Dipindahkan ke field apa gitu. Nah, value .toString ini karena kita di text box itu mau dia angka atau mau dia seperti apa, dia tetap kecuali picture selain dari string, kemudian integer, double. Kalau di VB ini biasanya pakai double ya, bukan pakai float. Nah, gini caranya untuk mengambil data ketika kita double klik di data grid view. Setelah kalian tampilkan data ini ketika di double klik, maka baru bisa kalian edit. Nah, editnya dengan cara seperti ini tadi. Oke. Jadi pertama kalian bikin dulu fungsinya. Setelah itu buttonnya klik 2 kali. Ini fungsi edit. Setelah diedit, baru kalian buka lagi
data grid view-nya. Diklik dulu table data grid view-nya. Wait, ini lelet. Nah, bukan ini. Kalian klik dulu ini, baru kalian pilih di event. Di event ini ada double klik, kemudian ini kalian klik 2 kali, maka akan muncul di sini. Baru kalian masukkan codingan ini. Oke, itu untuk bagian edit. Kalian bisa gunakannya misalnya ketika kalian mau masukkan misalnya ada data gender gitu. Gender. Ada menggunakan radio button dan juga misalnya ada checkbox, kemudian ada combo box. Nah, itu kalian kondisikan, setiap kasusnya pasti berbeda-beda. Dan nggak mungkin setiap sistem menggunakan text box semua. Sesuai dengan tugas akhirnya harus menggunakan beberapa button yang sudah kita tentukan untuk membuat sistem tugas akhir, proyek akhir yang dikerjakan secara kelompok. Oke, ini saja pembahasan tentang edit. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.